Nah, gitu Kak. Jadi banyak sekali fenomena-fenomena yang misalnya tren-tren fashion semakin meningkat. Nah, Kak Risti kan dari manajemen nih, gitu ya. Saat saat momen Lebaran ini menjadi momen meningkatnya konsumsi terhadap misalnya baju-baju Lebaran dan lain sebagainya. Bagaimana Kak Risti melihat itu? Berarti kan kalau kita melihat dari, kalau kita mengkaji kemarin ke bagaimana bagaimana perempuan misalnya yang paling banyak baju lebarannya sampai 3 4 gitu kan, sampai 3 sampai 4. Nah, ini kan mempengaruhi bagaimana orang-orang membuat produksi-produksi tentang baju-baju baru gitu kan, dan yang menjadi pusatnya itu perempuan gitu. Mohon maaf Mbak, perempuan yang macam apa beli sampai 3 sampai 4 baju? Soalnya saya tahun lalu sama tahun kemarin saya nggak beli, Mbak. Ya Mohon ampun, maaf. sabar Kak, sabar ya. Nah, Karena gini, menurut saya ada tuh juga. kita tidak bisa Gini mengeneralkan. Kak, enggak, ini Semua kan perempuan fenomena. Ini saya nggak seperti mengeneralkan itu. ya Kak ya. Ada fenomena, ini ada fenomena. Oh iya, Ini bagaimana bukan fenomena fenomenanya? global ya. Ada fenomena yang kadang beli sampai 3. Di daerah saya itu bahkan ada loh Kak. Buat ke masjid itu ada bajunya beda. Buat silaturahmi ke tetangga itu beda. Dan untuk keluar misalnya silaturahmi ke daerah-daerah dari daerah maksudnya ke kerabat yang agak jauh itu beda lagi gitu. Ada fenomena seperti itu. Mungkin kalau kita mahasiswa ya, mungkin yang menggunakan keuangan pribadi dan lain sebagainya, atau yang sedang menghemat, itu sesuatu yang Tabu. yang tabu gitu kan. Ini soalnya jarang sekali terjadi. Nah, untuk menanggapi fenomena yang seperti itu dari kakak sebagai orang-orang manajemen dan pegiat feminis itu gimana? Ini manajemen apa feminis nih, Kak? Loh, ini juga Saya bingung. manajemen keuangan loh Kak. Ini manajemen keuangan apa feminis, kan berbeda jauh. Iya, terserah kakak mau melihat dari sudut pandang yang mana, terserah. Kalau mau dari sudut marketing, ini sudah pangsa pasar kita ini memang perempuan sangat riskan untuk dijadikan pangsa pasar gitu. Karena memang perempuan saat ini kan mulai dari skincare, baju itu kan pusatnya konsumenisme itu di sana. Terus juga momennya juga bagus banget ketika mau melakukan gratis ongkir, apply diskon atau cashback itu kan biasanya di Tokopedia dan lain sebagainya. Itu ditambah lagi aplikasi yang namanya aplikasi cashback, khusus cashback gitu. Jadi kita pakai aplikasi cashback dulu, terus masuk ke aplikasi e-commerce yang tujuan kita gitu. Nah di situ kapitalisme itu udah mulai fleksibel dan juga udah mulai bekerja keras gitu loh untuk tetap di puncaknya saat ini. Nah, kalau dalam sisi feminisme menurut saya ya feminisme dan kapitalisme ini sangat kapitalisme sedikit memberikan kebebasan kepada perempuan, tapi di lain sisi kapitalisme mengeneralisasi bahwasanya perempuan cantik itu harus seperti apa, harus ikut standarisasi kapitalis. Mungkin saat ini kita tahu tuh perempuan cantik itu seperti apa ya, perempuan cantik kan menurut zaman dulu nih harus seperti ini gitu kan, ada standarnya sendiri, tapi kapitalisme memberikan standarnya harus cantik, putih, bersih dan mulus. Dan tidak semua perempuan itu kan seperti itu, karena rasnya mungkin, karena warna kulitnya dan lain sebagainya, itu kan tidak akan seperti itu. Nah, tiba-tiba kapitalisme datanglah, pakai produk ini, maka kamu akan secantik ini. Nah, itu kan momennya, momen kontradiktif lebaran gitu kan. Iya. Dan momen-momen lebaran ini yang menjadi momen-momen orang-orang sekarang yang paling banyak ngeborong-borong skincare supaya apa? Di momen lebaran itu tidak Nanti hanya lebaran kita jadi putihnya, putih tidak gitu hanya kayak bersihnya, bihun. itu nggak hanya bersih-bersih dari segi hati gitu ya, cuma juga bersih dari segi Gimana Mbak, udah pakai skincare apa? skincare. Kita nggak bisa memunafikan kalau kita tetap pakai skincare. Kalau saya melihatnya itu bagaimana kita merawat diri. Itu menurut saya juga skincare sih. Kalau kita tarik itu kan peduli terhadap kulit gitu ya. Jadi bagaimana kita merawat diri itu juga bagian dari skincare. Gitu ya Kak. Jadi terakhir nih, apa pesan Kak Risti terhadap ya saat kita mau mendekati momen-momen lebaran ini? Bagaimana pesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang seringkali mengabaikan esensi hari raya yang merupakan hari-hari yang fitrih, tetapi lebih memfokuskan diri pada bagaimana kita tampil fashionable atau ya seperti itu. Kening setrum. Iya, maaf Kak. Ya gimana Kak? Nggak ada pesan sih.
Ya, keep yourself. Apa aja. Whatever who you are, keep yourself. Whatever you want. Whatever you are, Ya. Jadi pesan kali be yourself. sangat dalam sekali ya. Jadi jadilah apapun yang kamu mau, asalkan tetap jadi diri sendiri gitu ya kak ya. Luar biasa ya pemirsa. Jadi seharusnya memang Jangan termakan. ya jangan termakan dengan misalnya apa yang sedang tren atau sedang viral dan lain sebagainya. Karena tren itu kan Sehingga kita itu cuma sebatas hari ini doang. Habis itu ganti lagi tren. Yang penting kan jangan terlalu inilah. jadi bertindaklah sewajarnya, terutama di momen-momen lebaran yang seringkali kita melihat banyak sekali orang-orang berbondong. Ayatnya gimana sebagai mahasiswa Bukan hermeneutika? bukan seri kuliah kak. Jadi bagaimana kita memanfaatkan momen-momen lebaran itu untuk momen-momen untuk meningkatkan kebersihan kita, sebenarnya dari segi kejiwaan, perilaku, membenarkan refleksi diri gitu ya, sehingga bukan berarti itu salah, tapi juga harus ada batasannya, harus ada yang sewajarnya saja. Gitu. Mungkin itu saja pemirsa bincang-bincang santai kita kali ini berkaitan dengan fenomena mendekati lebaran, fenomena konsumerisme, fenomena yang ketika banyak orang berbondong-bondong memperbaiki fashion tapi mengabaikan refleksi diri terhadap hari yang fitri gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Risti. Sampai 감사합니다. ketemu lagi ya di Simposium Today. 네, 알겠습니다. Nah itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, And share, subscribe. dan subscribe. Dan juga isi kolom komentarnya jika merasa ada sesuatu yang mengganjal atau ada yang ingin ditanyakan lagi. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.